Sudah semua yang ada di Kabupaten Wakatobi ini di setiap pulau itu sudah ada sekolah Pak ya? Sudah ada. Di Runduma pun itu jauhnya di Runduma. Sudah ada sekolah. Oh, Mau program seperti apa lagi? Sudah harus dicanangkan sama Pak Arhawi. berarti programnya Pak Haliana yang satu Copy paste. kopi pasti wah. Tidak ada kreativitas. Tidak ada kreativitas. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya Henry Majid. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu dari tim milenial Pak Arhawi Ruda yang bersedia, yang siap untuk memenangkan Pak Bupati di periode keduanya ini. Saya tadi sudah melakukan koordinasi dengan beliau ini. Saya sebut namanya Nahrul Jamiat. Dia adalah keterwakilan dari semua generasi milenial yang ada di Kabupaten Wakatobi oleh Anamu Ane Wakatobi yang merupakan salah satu garda terdepan daripada tim Pak Bupati Pak Arhawi ini. Maka beliau diutus untuk berbicara dengan saya. Terima kasih atas kedatangannya Pak Nahrul Jamiat. Oke, untuk pertanyaan pertama kepada saudara saya ini, saya akan bertanya kepada Pak Nahrul. Menurut pengamatan yang telah Anda lalui, yang telah Anda selama momentum pilkada yang ada di Kabupaten Wakatobi ini, yang paling tokoh siapa? Pak Arhawi atau Pak Haliana? Silakan dijawab. Untuk secara ketokohan, saya memilih Pak Arhawi. Kenapa tidak dengan Haliana? Saya melihat ketokohan daripada Pak Arhawi ini, dia memberikan kita tauladan tentang kebaikan, mencerminkan bagaimana membalas tentang kebencian-kebencian orang lain, hinaan-hinaan yang diberikan sama beliau itu. Dia tanggapi dengan senyum, dengan mundi-mundi. Iya, dengan mundi-mundi Pak ya. Dengan mundi-mundi 2020. Siap. Hashtag mundi-mundi 2020 ini yang dikeluarkan oleh Pak Arhawi, ini adalah salah satu jargon Pak Arhawi di pemilihan kontestasi 2020 ini. Kenapa dengan mundi-mundi? Karena di balik hashtag mundi-mundi itu, ini adalah dia mengajarkan kita tentang kebaikan, menebarkan kebaikan kepada orang lain. Satu senyuman kepada orang lain, kepada orang banyak gitu. Berapa banyaknya pahala yang kita dapat. Ini luar biasa. Ini adalah tokoh yang harus kita harus contoh yang begini. Iya, betul. Oh, berarti dalam parameter yang Anda bisa jawab bahwa Pak Arhawi adalah dikatakan sebagai, dia layak sebagai tokoh karena beliau selalu menebarkan senyum. Iya, mundi-mundi. Selalu menebarkan senyum, selalu memberikan keramahan pada siapapun, bahkan meskipun pada lawannya. Ya, kepada lawan politik. Oke, sekarang kalau pertanyaan kedua saya sambung itu. Dari kedua figur ini siapa yang paling punya karisma? Pak Haliana, karena di timnya Pak Haliana sendiri juga mengklaim bahwa ada karisma Pak Haliana untuk menjadi pemimpin Wakatobi ke depan. Lalu kalau dari timnya Pak Arhawi, apa karisma yang menonjol itu? Iya, kembali lagi seperti bahasa semula yang tadi, itu ada mundi-mundi dari mundi-mundi. Kita tidak terlepas dari mundi-mundi. Ini adalah suatu karisma yang luar biasa yang diberikan oleh Pak Arhawi. Saya tidak menilai Pak Haliana tidak memiliki karisma, tidak. Tapi yang di sini pertanyaannya adalah yang lebih memiliki karismatik untuk memimpin Wakatobi ini adalah Pak Arhawi. Kenapa? Dengan banyaknya perubahan-perubahan yang diberikan Pak Arhawi, program-programnya selama periode pertamanya, beasiswa, kemudian jalan-jalan itu hot mix semua. Hot mix ini. Hot mix Pak ya? Hot mix ini. Ini adalah suatu karismatik yang luar biasa sama Pak Arhawi. Tunggu, saya mau tanya. Iya. Kalau ini kan yang selalu dijadikan sebagai
senjata sebagai peluru di Pak Halyana itu bahwasannya Pak Bupati ini adalah orang yang punya kumis. Apakah berkumis itu adalah identik dengan satu karisma? Suatu karisma. Iya, suatu karisma. Apa sebab? Ada yang menyebut Pak Arhawi itu adalah anamu aninu bangse. Ya, Arano mundi no tende na kireno. Ya, ini adalah karismatik luar biasa. Iya, kita tidak bisa lupakan ini. Kita tidak bisa lupakan ini. Ini adalah kumis yang berkarisma. Ada yang bilang Pak Kumis itu pembohong. Apa itu? Tidak. Ini adalah suatu karisma yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Iya, betul. Arano mundi no tende na kireno. Iya. Pak Arhawi. Di Indonesia kan apa itu, Pak? Arano mundi no tende na kireno. Kalau di Indonesia kan itu kalau dia senyum, dia terangkat dengan dahinya. Nah, artinya dia manis begitu. Dia manis. Iya, baik, Pak. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ini kan Bapak sudah menyatakan sikap ke Pak Bupati. Jelas. Seberapa dekat Anda dengan Pak Bupati? Saya lebih dekat dengan saya dekat dengan Pak Arhawi. Ya. Kita beberapa waktu lalu tadi juga baru kita ketemu dengan Pak Arhawi. Oh iya. Tentang bagaimana Wakatobi ke depannya, untuk program-programnya ke depannya. Ya. Ada program Pak Arhawi itu tentang Anamu Ane dan Wawini Wakatobi. Oh iya. Ya, itu yang harus saya tahu, yang saya pertajam. Iya. Supaya semua yang menonton konten ini sekiranya tahu apa program yang dijadikan sebagai program unggulan dari Pak Arhawi ini. Silakan dijelaskan, Pak. Programnya tentang Wawini dan Anamu Ane ini adalah Pak Arhawi insya Allah menang, tapi menang ini sudah menang. Iya, sudah menang, Pak. Anda optimis begitu? Iya, menang. Berarti dalam hal ini Anda sudah tidak lagi menghitung kekuatan dari Pak Halyana ini. Jelas, ini menang. Oh, menang, Pak. Seperti lawannya kayak kota kosong begitu. Kota kosong. Kenapa begitu? Karena mau ambil dari mana lagi? Ini Pak Arhawi ini suatu banyak orang yang ingin dekat dengan beliau. Ya, banyak ya. Banyak. Kemudian ingin sekali beliau itu tampil untuk 2 periode ke depannya. Ya. Kenapa demikian? Karena program-program 5 tahun yang lalu oleh Pak Arhawi itu ini berhasil, dikatakan berhasil. Mulai dari ekonomi, pendidikan, saya lebih rasa di pendidikan. Kenapa? Berapa mungkin ribuan kayaknya, ribuan mahasiswa itu diberikan beasiswa oleh Pak Arhawi, mulai dari anak SD, anak SMP, anak SMA sampai perguruan tinggi, diberikan beasiswa kepada pemuda, kepada generasi-generasi yang ada di Wakatobi. Ini membuktikan bahwa Pak Arhawi itu dia lebih mementingkan, dia memperhatikan generasi-generasi muda yang ada di Wakatobi, supaya Wakatobi ke depannya itu akan dipimpin oleh generasi muda begitu. Seperti itu. Berarti dari pengamatan yang sejauh ini, berarti ke depan Pak Bupati selalu mementingkan regenerasi. Apa iya? Siap. Tadi sudah disinggung persoalan program-program yang telah dicanangkan oleh beberapa pasangan ini. Bahkan ada satu pasangan yang ada satu visi misi dari Pak Halyana ini yang mengatakan bahwa one Island, one school. Sudah pernah dilakukan. Sudah pernah dilakukan. Program-program dari Pak Halyana ini adalah program yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Arhawi 5 tahun yang lalu. Oh, kok gitu? Iya. Jelas. Coba dijelaskan. Orang meminta perubahan seperti apa yang mau dibutuhkan orang itu. Yang pasangan nomor 2 ini, dia baru mau mencanangkan, mau perencanaan tentang perubahan, sementara kita ini di Pak Arhawi sudah berubah. Sudah berubah, Pak ya? Sudah berubah. Sudah, Jadi Pak Halyana itu dia ingin merubah, tapi dengan yang sudah dilakukan oleh Pak Arhawi. Jelas toh tidak ada suatu kreativitas. Tidak ada kreativitas dari Pak Halyana ini. Iya, jelas. Masanya mau melanjutkan daripada apa yang sudah
dicanangkan oleh Parhawi. Oke. Dari diskusi yang telah kita bangun tadi, sudah beberapa pertanyaan yang saya coba berikan kepada Bapak ini. Rupanya tadi itu ada satu program yang dijadikan sebagai dikali nol lah istilahnya. Bahwa program satu pulau satu sekolah itu adalah program yang sebelumnya telah menjadi satu keberhasilan dari Pak Bupati. Sudah. Itu adalah sudah program yang sudah dicanangkan oleh Pak Bupati. Sudah dicanangkan oleh Pak Bupati. Sudah dilakukan juga. Berarti menurut apa yang telah Anda baca dalam Anda sudah bergabung di Pak Bupati ini, berarti sudah semua yang ada di Kabupaten Wakatobi ini, di setiap pulau itu sudah ada sekolah Pak ya? Sudah ada. Di Runduma pun, itu jauhnya di Runduma, sudah ada sekolah. Mau program seperti apa lagi? Sudah dicanangkan sama Pak Parhawi. Berarti programnya Pak Halyana yang satu copy paste. Wah. Tidak ada kreativitas. Ya astagfirullah. Oke, jadi tim teman-teman yang di Pak Halyana, mohon didengar, mohon disimak baik-baik bahwa program One Island One School itu adalah program yang sudah dicanangkan oleh Pak yang Bupati. di copy paste saja. Oke, sekarang saya minta penjelasannya terkait dengan apa yang menjadi alasan yang paling fundamental sehingga Bapak sendiri sudah langsung menyatakan sikap ke Pak Bupati. Apa peluang dari generasi milenial ini? Apa peluang yang bisa kita dapatkan sebagai generasi milenial sehingga kita bergabung sama Pak Bupati, Pak Parhawi? Jadi saya mengajak kepada seluruh generasi milenial yang ada di Wakatobi, mari kita bersama-sama dengan pasangan Halo. Karena dengan pasangan Halo di program 5 tahun mendatang itu, Parhawi dia lebih mengedepankan generasi milenial. Kita ikut andil dalam pembangunan yang ada di Wakatobi. Di program Anamu Ane dan Muwine Wakatobi itu kita semua ikut andil dalam perubahan, ikut andil dalam programnya Pak Bupati untuk memajukan daerah kita. Jadi saya mengajak kepada seluruh generasi milenial yang ada di Wakatobi agar kita bersama-sama di tim Halo Wakatobi. Mundi Pak ya. Jadi jargon yang kemudian menjadi satu ciri dari Pak Bupati itu adalah Mundi Pak ya. Iya. Sambungannya ada nggak? Mundi, satu untuk semua, semua untuk satu. Asik. Oke, sekarang kalau yang sudah dijelaskan tadi adalah mengenai program, dari program yang sudah Anda dengarkan di programnya Pak Bupati, kira-kira program yang paling menurut Bapak itu adalah program yang paling esensial, itu adalah program apa? Program yang paling esensial itu adalah sentuhan kepada pemuda. Sentuhan kepada pemuda. Iya, berarti Pak Bupati lebih menekankan kepada regenerasi ke depan. Karena tidak mungkin besok lusa itu Parhawi terus yang akan memimpin. Ya. Tapi harus generasi lagi yang akan memimpin Wakatobi. Berarti Parhawi sempat berbicara bahwa dia akan menggenjot. Jelas sekali. Bapak sampaikan itu kepada seluruh generasi yang ada di Wakatobi. Ya. Bahwa untuk 5 tahun ke depan itu yang akan menjadi pelopor utama dalam pembangunan yang ada di Wakatobi itu adalah pemuda, generasi milenial ini ya. Iya. Oke, baik. Oke, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya. Apa garansi dari Pak Bupati terhadap generasi milenial ini kalau esok lusa, kalau setelah 9 Desember itu Pak Parhawi dinyatakan sebagai pemenang daripada pilkada ini? Apa yang bisa diberikan pertama-tama oleh Pak Parhawi kepada pemudanya, tentunya kepada pemuda yang ada di Kabupaten Wakatobi ini, untuk minimal menjadikan program generasi milenial ini sebagai program yang nyata? Oke, untuk pertanyaan terakhir saya tanya kepada tim generasi milenial ini, Laode Nahrul Jamiat, seberapa siap Anda? Saya siap. Tunggu, saya belum selesai.
seberapa siap Anda untuk memenangkan Pak Bupati di 9 Desember nanti 2020 ini? Seberapa siap? Saya siap 100% untuk Pak Arhawi. Saya mengajak kepada semua masyarakat, semua generasi milenial yang ada di Wakatobi, mari kita sama-sama memenangkan Halo Wakatobi ini, Haji Arhawi dan Hardin Laomo. Kita sama-sama menangkan. Kita sudah rasalah, kita sudah rasa ini kepemimpinannya Pak Arhawi itu begitu banyak perubahan yang diberikan oleh beliau. Kenapa kita harus pergi lagi sama orang yang baru mencanangkan? Orang kita sudah realisasikan, mereka baru canangkan. Perubahan seperti apa yang kalian minta? Ini salah satu saya mengajak kepada semua masyarakat, semua kaum muda, semua kaum tua, mari sapaning kita atau hamba-hamba, mari sapaning kita atau sapaning kita di Haji Arhawi sama Hardin Laomo. Semua berarti mengajak. Jadi harapan dari Laode Nahrul ini sebagai tim milenialnya Pak Arhawi mengajak kita semua untuk membantu memenangkan Pak Arhawi dan Hardin Laomo ini supaya kebutuhannya sudah menang. Oh, sudah menang. Kenapa bilang begitu? Seperti bahasaku tadi, ini lawan kota kosong ini. Lawan kota kosong. Kenapa lawan kota kosong? Lawan kota kosong. Apa karena Pak Aliana tidak punya kekuatan? Tidak punya kekuatan. Kalau mau dilihat dari segi pengalaman seperti apa yang diberikan oleh Pak Aliana. Kalau kita mau lihat, saya tidak lebih melihat pengalamannya Pak Aliana. Saya memberikan pengalamannya daripada Pak Arhawi. Beliau dari merintis politiknya itu dari mulai menjadi ketua DPRD Kabupaten Wakatobi. Kemudian dia menjadi wakil Bupati Wakatobi bersama-sama Pak Hugua. Kemudian dia melanjutkan karir politiknya lagi, maju sebagai calon bupati dan jadi bupati juga. Kemudian dia melanjutkan kembali lagi ingin menjadi bupati untuk periode kedua. Kalau kita melihat jalan politiknya di partai, mulai dari partai PAN ini luar biasa. Biasa keberhasilannya Pak. Keberhasilan. Kemudian di partai Golkar pun luar biasa, dari 4 sampai 9 kursi. Ini adalah suatu keberhasilan, adalah pengalaman karir politik yang luar biasa. Saya tidak ingin mengkritisi atau tidak ingin memberikan tanggapan tentang pengalaman oleh lawannya Pak Arhawi. Ini hanya kita disampaikan oleh beliau, perbanyak mundi-mundi. Kurangi buru-buru. Satu untuk semua untuk satu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sudah punya kesempatan, sudah meluangkan waktu untuk bertemu di konten saya ini. Demikian. Kapan-kapan lagi bisa saya funding kepada semua teman-teman. Bahkan kalau perlu kita funding ke Pak Bupati untuk menyampaikan secara langsung apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi tudingan dari tim Pak Aliana ini terkait dengan masanya memimpin di 2015 sampai 2020 ini, bahwa beliau selalu mendapat hambatan. Melalui mungkin di konten ini harus disampaikan oleh Pak Bupati bahwa tidak begitulah yang terjadi, bahwa ada juga perubahan yang kita torehkan dalam Wakatobi ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Demikian apa yang bisa menjadi pembahasan kami pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.